kepada Bapak Hendra Wijaya selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sekaligus mentor dari Instanto Organda dari PSSI, kepada Ibu Elvi Susiati SE selaku PLK Sukabumi dan pejabat fungsional pelatih olahraga muda, dan kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir sebagai undangan dalam sosialisasi pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Angkatan 23 atas nama Kristanto Organda dan PSSI dengan judul peningkatan penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana olahraga melalui pembuatan menu penjadwalan sewa gor pada website Disporapar di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Saudara Kristanto untuk menyampaikan aktualisasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang saya buat dengan judul peningkatan penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana olahraga melalui pembuatan menu penjadwalan sewa gor pada website Disporapar di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Dengan latar belakang, saat ini kondisi di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi belum optimal pelayanannya, terutama dalam bidang penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana olahraga karena sistem penjadwalan penyewaannya masih manual, keterbatasan sumber daya manusia atau staf yang bertugas dalam penjadwalan penyewaan fasilitas olahraga, dan membutuhkan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan masyarakat kebingungan dalam proses penyewaannya. Oleh karena itu, dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mempermudah pelayanan penyewaan dengan baik dan memungkinkan meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Di sini ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama itu belum optimalnya sistem penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana olahraga di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Yang kedua, belum optimalnya pendataan sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Bazenis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Dan yang ketiga, belum optimalnya pendataan tenaga keolahragaan pada tingkat SMP Kota Tebing Tinggi di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Melalui penetapan KOR, melalui identifikasi isu, melalui metode APKR, jadi saya mengambil satu isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya sistem penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana di Disporapar Kota Tebing Tinggi. Jadi di sini kami ada penetapan core isunya, analisis core isunya melalui diagram fishbone. Jadi ada sebab akibatnya, kemudian melalui berdasarkan penilaian penyebab isu menggunakan diagram fishbone, didapat penyebab yang paling mempengaruhi yaitu adanya aplikasi, belum adanya aplikasi penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ada melakukan 12 kegiatan untuk menyelesaikan core isu. Jadi untuk tahap kegiatan saat ini saya ada di kegiatan. Jadi supaya untuk masyarakat ini bagaimana caranya supaya masyarakat tahu bahwasanya itu sosialisasinya itu lebih luas lagi di Kota Tebing ini, apa kira-kira langkah ke depannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Tadi udah kamu ini tiba-tiba mati. Yang pertama terkait ribetnya atau seperti sulitnya dan terkadang masyarakat atau masyarakat yang ingin datang itu merasa sulit kalau untuk dia menjangkau mati, penjadwalan ini. Silakan kepada Bapak Kristanto. Tadi udah kamu mati. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sulianti. Jadi begini Bu, saat ini kan mengenai masalah ribet atau prosesnya yang terlalu lama. Jadi inilah dia inovasinya ya Kak Sudi. Jadi kita tinggal scan QR code aja, scan QR code nanti, scan QR code itu. Jadi scan QR code atau melalui web browsing. Jadi informasinya ini sudah saya sebar melalui, misalnya saat ini saya sudah melakukan penempelan poster di setiap pintu gedung olahraga kita, setiap pintu masuknya.
kemudian saya juga sudah melakukan upload video mengenai scan QR code maupun web browsing ini di media sosial di Seprapa, baik di Instagram, baik di Facebook, bahkan saya sudah masukkan juga ke YouTube media sosial di Seprapa langsung. Jadi mungkin dengan adanya inovasi melalui QR code atau bisa dibilang secara online lah atau secara digitalisasi, jadi masyarakat atau para pengguna pelayanan GOR kita itu tidak akan merasa ribet lagi, karena tinggal masuk aja langsung. Nanti jika langsung scan QR code langsung masuk ke jadwal kita, Bu Sugi. Nanti di dalam jadwal itu sudah tampak dia bahwasanya kalau di kolom merah ini sudah itu jadwalnya masih kosong, sedangkan di kolom warna biru ini sudah berisi, begitu Kak Sugi. Jadi nanti dia tidak ribet lagi. Untuk masalah pemesanannya juga nanti sebetulnya di sini ada kolaborasi antara saya dengan Randy. Jadi kalau untuk Randy dia aktualisasinya itu mengenai pembuatan surat langsung melalui scan QR code juga nantinya. Nanti dia akan presentasi juga nanti langsung atau langsung ke live chat di Seprapa. Dan tidak sistem live chat itu nanti langsung bisa pemesanan tanpa harus buat surat formal lagi atau harus datang lagi ke kantor atau harus lagi yang ada lagi ke kantor. Nanti itu dijelaskan oleh Randy, begitu ya Kak Sugi. Jadi di sini saya hanya membatasi aktualisasi saya itu tentang penjadwalan sewa gedung. Jadi melalui ketika mereka nanti atau masyarakat atau para pengguna melihat jadwalnya masih kosong nih, baru mereka bisa melakukan pemesanan. Jadi kan sudah pasti tuh ada lapangan yang kosong di hari tertentu di jam sekian gitu. Jadi kan langsung mereka melakukan penyewaan. Jadi gampang aja nanti Kak Sugi. Dia tidak akan lagi ribet-ribet lagi harus datang ke kantor atau bertanya-tanya kemana-mana lagi gitu Kak Sugi. Jadi sudah pasti. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Saudara Misanto. Ya, untuk pertanyaan berikutnya terkait pembayaran apakah tunai atau transfer? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari Pak Amin Saputra mengenai pembayaran gitu ya Pak. Jadi pembayarannya ini juga dari dinas kita juga sudah pakai scan QR code juga. Jadi namanya itu QRIS. Jadi gitu Pak. Jadi nanti bisa scan barcode juga, melalui transfer juga bisa, atau pembayaran langsung juga bisa. Nanti ada di kita yaitu di bendahara penerimaan, langsung dijumpai bendahara penerimaan. Jadi begitu dia Pak Amin, bisa nanti transfer, bisa langsung juga begitu dia Pak. Betul. Ini satu pertanyaan lagi buat Pak Kris. Mudah-mudahan yang baik. Alamat baiknya ini satu temuan yang memajukan olahraga khusus bagi saya yang ulang lagi dan istri saya menghibur barangkali tentang ini. Ini alangkah baiknya mempublikkan, memberitahu kepada masyarakat untuk pelayanan bagi itu. Tetapi kita akan selawahi beberapa hal di pinggir ini telah berdiri. Beberapa pula klub-klub yang telah keluar dari GOR itu kita tarik kembali dengan dalih mereka kurangnya fasilitas di GOR itu sehingga mereka tidak mau bermain. Sampai saat ini saya tetap walaupun di situ, tapi karena kita insan mencoba kita coba untuk merangkul dari kawan-kawan di klub supaya kembali ke GOR. Tapi mereka menyatakan kurang fasilitas yang baik. Contoh karpet. Seandainya begitu karpet itu seperti dulu, mungkin lebih maju daripada klub yang baru saat ini. Di mana-mana kalau itu kita pakai karpet, cuma di GOR yang tidak pakai karpet. Ada itu yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Kita kembali ke pembahasan kita, penjadwalan penyewaan sarana dan prasarana olahraga melalui pembuatan menu. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Indra Wijaya selaku Kabid maupun Mentor, apa solusinya agar penjadwalan ini mudah dijangkau oleh masyarakat? Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi beberapa cara sudah saya lakukan seperti yang saya katakan tadi Pak. Jadi untuk penjadwalan ini, penjadwalan melalui scan QR code atau pemberitahuan melalui web browsing juga, itu Kris sudah buat dari dalam satu poster. Jadi di poster itu sudah terdapat cara-caranya Pak, cara-cara melakukan scan-nya, cara-cara melakukan web browsing-nya. Jadi nanti poster itu Kris tempel Pak di setiap pintu gedung masuk olahraga kita gitu Pak, setiap pintu gedung olahraga kita, baik di
Kasper, di Gor Marahalim, baik nanti di Stadion Ramlan Yatim ataupun nanti di Gedung Papsi. Jadi Pak, salah satu caranya seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu seperti yang Chris bilang juga tadi Pak, Chris sudah publikasikan di media sosial dinas kita Pak. Jadi baik di Instagram juga sudah upload, sudah dipublikasikan, baik di Facebook juga sudah, bahkan di YouTube juga sudah Chris publikasikan Pak melalui media sosial kantor kita, dinas kita gitu Pak. Jadi untuk jangkauan informasinya mungkin sudah lebih luas lagi. Jadi Pak, kalau untuk peningkatan secara signifikan mungkin belum langsung terjadi karena inovasi ini masih baru juga Chris upload. Jadi untuk peningkatannya mungkin belum langsung signifikan begitu Pak. Jadi mungkin untuk di tahun depan atau di tahun berikutnya, karena informasi ini sudah semakin banyak orang mengetahuinya, atau nanti teman-teman di sini juga nanti bisa memberitahukan kepada rekan-rekan semua atau masyarakat di sekitar kita bahwasanya penjadwalan kita itu sudah bisa dilihat secara online gitu Pak, sudah secara digitalisasi gitu Pak. Jadi tidak lagi harus datang ke kantor buat surat, menunggu-nunggu atau bertanya-tanya atau nunggu orangnya harus ada dulu. Jadi tidak begitu lagi ya Pak gitu. Ya. Demikian sosialisasi pelaksanaan aktualisasi ini. Semoga dengan adanya pembaruan ini ada peningkatan pelayanan publik yang dapat kita laksanakan dari Disporapat kepada masyarakat selaku pelayan masyarakat, dan semoga peningkatan pelayanan publik ini akan meningkatkan instansi kita dari segi survei kepuasan masyarakat. Demikian aktualisasi ini. Terima kasih kepada seluruh undangan Bapak Ibu sekalian. Dengan ini kita menutup sosialisasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.